Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Anggraini dari MA 19C2 ingin mempresentasikan tugas UAS Bank dan Lembaga Keuangan saya. Nomor 1. Jelaskan secara singkat pengetahuan apa yang Anda dapatkan dari keseluruhan inti mata kuliah ini. Jawab. Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian suatu negara yang mempunyai peran terutama menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga keuangan dan lembaga penunjang lainnya, misalnya pasar uang dan pasar modal. Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Nomor 2. Salah satu lembaga keuangan non-bank adalah asuransi. Menurut Anda, apa yang menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi menurun? Berikan contoh kasusnya dan apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut. Salah satu penyebab kasus perusahaan asuransi yang terjadi pada tahun lalu, di mana perusahaan tidak mampu memenuhi janji klaim terhadap para nasabahnya. Contoh kasusnya itu kasus gagal bayar dan investasi jeblok PT Asuransi Jiwasraya Persero yang menyebabkan kinerja turun signifikan karena efek ekonomi. Akhirnya, target investasi tidak tercapai, sementara sudah menjanjikan sesuatu. Ini berefek ke pengguna lainnya. Kepercayaan turun dan bisnis turun lagi mengkhawatirkan efeknya ke perusahaan lain meskipun perusahaan lain secara likuiditas sehat. Menurut Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, ada indikasi kerugian negara sekitar 10,4 triliun menurut perhitungan sementara yang disebabkan dari kegagalan investasi saham dan reksadana di Jiwasraya pada 2018. Kejaksaan Agung sudah lebih dulu mengungkapkan perkiraan kerugian negara dari kasus Jiwasraya sebesar 13,4 triliun. Cara mengantisipasinya yaitu dengan cara melakukan perbaikan penerapan manajemen risiko untuk mencapai prinsip pruden dan mampu memitigasi risiko tata kelola perusahaan yang lebih baik guna mencegah fraud, dan laporan kinerja investasi kepada otoritas dan publik agar transparan dan mudah untuk diawasi. Ketiga, salah satu lembaga keuangan non-bank adalah Pegadaian, dan cukup banyak perusahaan gade di Indonesia. Sebagai kelompok, Anda datangi salah satu perusahaan gade tersebut yang disertai dengan bukti foto dan Anda coba jelaskan alur proses peminjamannya hingga pencairan pinjaman secara lengkap, dan apabila terjadi gagal bayar, bagaimana proses lelangnya. Di sini saya mendatangi perusahaan Pegadaian di cabang Tambun yang bisa dilihat dari bukti foto tersebut. Sini akan saya jelaskan. Pegadaian merupakan perusahaan milik BUMN yang nantinya akan jatuh di tangan anak milik BNI yang masih dikelola oleh pemerintahan. Adapun alur proses peminjaman di Pegadaian terdiri dari beberapa kategori gadai, yang diantaranya yaitu kategori gadai KCA atau biasa disebut dengan kredit cepat aman. KCA adalah pemberian kredit dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan barang bergerak seperti emas, perhiasan, elektronik, kendaraan bermotor, atau barang rumah tangga lainnya. Informasi singkat mengenai produk KCA. Target nasabah diantaranya yaitu
Proses pengajuan mudah dapat dilunasi atau dicicil sewaktu-waktu, barang jaminan aman dan diasuransikan, uang pinjaman dapat diterima secara tunai maupun transfer, bisa diperpanjang berkali-kali. Adapun fitur dan keunggulannya yaitu masyarakat yang butuh dana cepat dan pembayaran yang fleksibel dengan agungan barang bergerak. Persyaratan peminjaman KCA antara lain fotokopi kartu identitas yang masih berlaku seperti KTP atau paspor. Kedua, menyerahkan barang jaminan. Untuk kendaraan bermotor wajib menyertakan BPKB dan STNK asli. Proses bisnis KCA. Yang pertama, nasabah datang membawa barang jaminan. Yang kedua, barang ditaksir oleh penaksir. Yang ketiga, plafon uang pinjaman ditawarkan ke nasabah. Yang keempat, uang pinjaman diterima oleh nasabah tunai atau transfer. Ketentuan umum yaitu 1% dari uang pinjaman maksimal 200.000. Jangka waktu pinjaman mulai dari 15 hari, 30 hari, dan 60 hari. Biaya administrasi dibayar pada saat pelunasan. Tarif sewa modal dihitung harian dengan tarif tetap untuk 5 hari pertama. Denda mulai dari 0,05% sampai dengan 0,1% per hari apabila melewati jatuh tempo. Berikut ini merupakan tarif sewa modal dan premi serta biaya administrasi. Untuk golongan A, pinjaman sebesar 50.000 sampai 500.000 tidak dikenakan premi. Untuk golongan B, C, dan D, pinjaman sebesar 500.000 hingga 100 juta ke atas dikenakan premi 1.000 hingga 1.500. Untuk biaya administrasi, pinjaman sebesar 50.000 sampai 500.000 dikenakan administrasi 2.000. Untuk 500.000 hingga 1 juta dikenakan administrasi 10.000. Untuk 1 juta hingga 2.500.000 dikenakan administrasi 20.000. Untuk 2.500.000 sampai 5 juta dikenakan administrasi 35.000. Untuk 5 juta hingga 10 juta dikenakan administrasi 50.000. Untuk 10 juta hingga 15 juta dikenakan administrasi 75.000. Untuk 15 juta hingga 20 juta dikenakan administrasi 100.000. Untuk 20 juta ke atas dikenakan administrasi 125.000. Biaya administrasi diatur menurut Perdir nomor premi asuransi KCA 21/DIR 1/2018. Biaya administrasi 91/DIR 1/2017. SMKCA 91/DIR 1/2018. Proses pencairan dapat dilakukan setelah nasabah memenuhi persyaratan tersebut dalam waktu 15 menit dan apabila terjadi gagal bayar akan dikenakan jatuh tempo. Dan apabila jatuh tempo tersebut, pihak pegadaian melakukan 3 cara, yaitu yang pertama, memberikan informasi kepada nasabah melalui pesan singkat WhatsApp atau SMS, dan apabila nasabah tidak menjawab atau tidak merespon, akan diberikan sanksi kedua, yaitu memberikan informasi kepada nasabah melalui telepon seluler. Apabila nasabah masih tidak menjawab atau tidak merespon, maka akan diberikan sanksi ketiga atau sebagai sanksi terakhir yaitu melalui surat peringatan yang dikirim ke alamat nasabah tersebut. Dan jika dalam jangka waktu 1 bulan belum ada itikat baik dari nasabah mengenai sanksi tersebut, maka pihak pegadaian akan melakukan pelelangan barang nasabah dengan cara memajang barang nasabah di outlet-outlet khusus barang lelang di area wilayah terdekat. Nomor 4. Salah satu lembaga keuangan non-bank adalah pasar modal yang membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan pendanaan usaha melalui Initial Public Offering atau IPO. Bagaimana perkembangan IPO di pasar modal di masa pandemi? Bursa Efek Indonesia atau BEI kembali mencatatkan rekor perolehan dana terbesar dari Initial Public Offering atau IPO
pada tahun ini. Sejak awal tahun sampai dengan 16 September 2021 telah terkumpul dana sebesar 32,14 triliun yang berasal dari IPO 38 perusahaan. Nilai tersebut merupakan perolehan dana terbesar yang dihimpun perusahaan melalui IPO sejak pemerintahan Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977. Kepala Riset Praus Capital Marolop, Alfred Nainggolan, menilai naiknya jumlah dana yang terkumpul dari IPO bukan hanya karena adanya kemudahan stimulus yang diberikan otoritas. Kenaikan ini utamanya disebabkan oleh adanya momentum. Secara rinci, pandemi COVID-19 telah membawa ekonomi dunia mengalami resesi ekonomi karena aktivitas masyarakat ekonomi yang tertahan oleh pandemi. Hal ini memaksa adanya stimulus secara masif, baik pelonggaran likuiditas atau suku bunga, sampai suntikan dana ke pasar. Pemulihan ekonomi yang serentak ditunjukkan dengan sejumlah indikator seperti keluaran perekonomian dari kondisi resesi hingga pelaksanaan tapering, menjadi tanda bahwa ekonomi pulih semakin meyakinkan bahwa ekonomi berada dalam jalur pemulihan atau keluar dari resesi. Keyakinan inilah yang memberanikan pelaku ekonomi atau para perusahaan untuk kembali agresif atau ekspansi, meningkatkan belanja modalnya untuk mendapatkan momentum pemulihan. Nomor 5. Menurut Anda, bagaimana peluang dan tantangan industri keuangan non-bank IKNB pada tahun 2022 ini? Peluang dan tantangan. Yang pertama, pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan penerapan status PPKM. Kedua, relaksasi persyaratan dan pembiayaan modal kerja dengan fasilitas modal usaha, termasuk diantaranya bagi pelaku UMKM. Ketiga, restrukturisasi pinjaman yang disalurkan melalui platform vintage peer-to-peer lending. Yang keempat, relaksasi terkait ketentuan pelaksanaan valuasi aktuaria oleh dana pensiun pemberi kerja. OJK telah mengeluarkan aturan POJK nomor 4 tahun 2021 tentang manajemen risiko teknologi informasi oleh lembaga-lembaga jasa keuangan non-bank. Di antaranya ada perusahaan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan penyelenggara vintage lending. Tahun 2022, tantangan yang dihadapi oleh IKNB adalah bagaimana implementasi teknologi informasi baik dalam sisi front-end untuk transaksi maupun back-end untuk operasional. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.